Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Halo. Halo bang. Yo. Ya, dibuka kameranya bang. Sudah bang. Mana orang yang sudah? Ini bang. Nah, ya, oke. Abang dari Kristen Protestan atau Katolik sih? Kristen Protestan. Anda mau bertanya atau mau ditanya bang? Saya mau bertanya bang. Nah, silakan. Siapa yang mengutuk Yesus sesuai tema? Siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaan juga bang. Seharusnya Anda yang jawab. Temanya itu pertanyaan, makanya di ujungnya itu ada tanda tanya toh. Siapa yang mengutuk Yesus? Gak ada yang mengutuk Yesus bang. Nah, tapi betul nggak Yesus itu mati terkutuk di tiang salib? Mati terkutuk tidak. Tidak. Pak, berat ini Pak Dehe. Terkutuk itu disumpahin orang. Dikutuk. Terkutuk itu disumpahin orang. Sepakat saya. Sepakat bang. Terkutuk itu disumpahin orang. Abang coba baca nih bang. Abang coba ambil Alkitab abang. Galatia 3 nomor 13 bang. Oke, sabar. Terkutuk tuh disumpahin orang itu bang. Caranya. Masih ada nggak teman-teman bunyi AC-nya nggak ada lagi ya? Sekarang udah bersih Ustadz, udah nggak noise. Iya, tadi kalau saya hidupin AC memang ini kan apa? AC-nya langsung berhadapan dengan mic di samping saya nih. Galatia berapa? Ustaz? 3:13. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus. Saya baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus disalib nggak? Ya, disalibkan. Nah, berarti terkutuk itu Yesus, kata Paulus. Ya, dikutuk orang yang tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Nah, siapa yang tukang kutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Para ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat mengutuk Yesus. Iya. Waduh, ahli-ahli Taurat mengutuk Yesus. Berat ini. Berarti di situ betul Yesus mati terkutuk. Iya, memang betul. Nah, kata Anda tadi tidak. Saya kan belum paham. Belum paham, Nah, kan Anda tahu sekarang Yesus itu mati terkutuk tuh. Betul nggak bang? Betul. Betul. Yesus terkutuk. Pada bantahlah. Yesus terkutuk katanya. Udah saya buka jalannya dah. Tinggal pada aja lagi meremes-remes ya. Apakah silakan pada ayo. Yesus terkutuk katanya. Tuhannya pada terkutuk katanya dah.
Iya, pada zaman itu kan tidak disenangi oleh imam-imam besar yang tidak mengakui Yesus itu anak Allah. Jadi dikutuk. Maksudnya dikutuk. tidak disukai, dihukum begitu. Ya, makanya dijatuhi hukuman. Oh, dijatuhi hukuman. Jadi Yesus itu mati terkutuk ya. Iya kah bang? Dihukum mati. Iya, dia dihukum mati. Matinya mati terkutuk kan? Apa pada senyum-senyum? Betul nggak Yesusnya mati terkutuk? Abang, Gimana? betul nggak Yesusnya mati terkutuk? Sama-sama. Sabar dulu ya. Jujur aja gitu ya, nggak perlu dilindungi. Ya dikutuk hukum Taurat itu, tapi itu bukan menjadi dasar iman. Ya. Hah? Bukan menjadi dasar iman, kan dasar imannya toh salib toh, betul ya? Salib itu tuh lambang dosanya manusia. Lambang dosa manusia pada salib. Iya. Ini agak beda ini kayaknya nih. Jadi disitulah waktu Yesus mati di salib itu dia mati terkutuk. Ya dihukum bukan dikutuk. Tulisannya kayak gimana tadi yang Anda baca? Ini kan dibaca semua dulu baru bisa ditafsirkan begitu. Oh iya, dibaca satu aja. Bang, dibaca satu aja masalah, apalagi dibaca semua. Banyak banget masalahnya nanti. Jadi kita baca satu aja gitu ya. Yang kita ambil poinnya masalah terkutuk aja. Galatia 3 nomor 13. Betul nggak Yesus mati terkutuk? Ini kan dibaca semua dulu, dimenangkan oleh karena iman. Ya. Hai orang-orang Galatia. Ya, gimana Pak Ustadz? Betul nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Ya dibaca semua dulu, bukan hanya satu ayat saja. Wah, kalau dibaca semua nanti lebih banyak masalahnya. Ya biar kita mengerti arti ini, pasal 3 ini. Dan kita mengerti isi ceritanya seperti Bang, apa. kalau saya menunjukkan satu ayat, berarti saya udah baca semuanya satu perikop. Yang jadi masalah itu tuh ya, yang di nomor 13-nya. Yang dikatakan seperti apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti betul ya Yesus mati terkutuk gitu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menjadi kutuk. Yesus mati terkutuk di tiang salib gitu, betul? Itu kan tafsiran satu ayat. Kok tafsiran itu yang tertulis? Ketawa apa deh? Itu yang tertulis itu. Yang tertulis yang dikatakan Paulus kayak gitu. Tafsiran apanya? Itu yang tertulis bukan tafsiran. Makanya baca Galatia 3 nomor 13. Iya, makanya sabar baca dulu. Iya, baca. Silakan baca. Hai orang-orang Galatia.
yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh dan melakukan hukum Taurat kepada pemberitaan Injil? Itu udah ketiduran saya. Iya, lama kali bacanya. Suaranya dia juga kecil banget Ustadz, suaranya dia. Ngumpet kemana dia? nggak mumpat, Mbak. Sabar dulu. Baca dulu. Paham itu yang 13. Benar. Serahkan Roh kepada yang limpah. Bisik-bisik dia bacanya loh. Aduh. Ketawa Pak Dehe. Nanti sebenarnya saya mau tanya sih Pak Dehe, tapi bisa lewat WA aja, bukan di lab gitu. Boleh nanti bisa minta nomor WhatsApp ya? Ya Pak Ustaz ya. Bukan masalah agama yang saya tanya, bukan. Iya ya Pak Ustaz, nggak apa-apa. Ngapain dia? Kamu ngapain Bang? Bang, kemana Bang? Lagi bertelur atau kayak gimana ya itu Bang? lagi bertelur. Kayak gimana? Iya. Iya, ngapain dia? Lama kali gitu. Aduh, jangan-jangan mencret ya Ustaz. Gak muncul loh dia, sembunyi. Kenapa lihat? Aneh kelakuannya. Iya, kelakuannya aneh. Lah, pingsan kayaknya ini. Iya, pingsan ini abang ini ya. Udah, ganti pingsan. Kasihan orang. Padahal saya enggak nanya macam-macam, padahal bacain ayat aja kok dia pingsan. Apa coba? Aduh. Nah ini ibu tadi nih. Halo Bu. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam ya. Nah ini kagak mantul Bu. Silakan buka kameranya. Iya, ini bagus nih, nggak mantul. Pak Ustadz tolong kameranya di. Udah dikirim tuh. Oke. Ya, mau lanjut sama Pak Dehe yang tadi. Biar saya sama Natalia nyimak dulu gitu. Bukan, saya pesan aja sama Pak Dehe. Memang Kristen, membacalah kita dia Pak Dehe. Saya nggak langsung. Oke, saya sama Pak Ustadz. Oh, sama saya. Gak mau sama Pak Dehe lagi? Tidak, karena dia adalah saudaraku. Oh, gitu. Baik. Apa yang mau Ibu tanyakan? Oke, yang mau saya tanyakan itu ada tulisan siapa yang menyebut Yesus. Nah, jadi mau kembali. Apa dasar dari Pak Ustadz mengatakan bahwa membuat tulisan itu? Siapa yang menyebut Yesus itu? Dasar biblisnya apa gitu? Oh, ini tema Pak Dehe. Iya, kata.
Nah, Galatia 3 nomor 13 tadi yang dibahas. Galatia 3 Nomor 13. Tapi Anda percaya dengan Paulus nggak? Kalau saya percaya dengan Yesus, itu artinya saya percaya dengan kitab suci. Karena Nggak percaya Paulus? ya percaya. Oh percaya, ya udah silakan gunakan kitab Paulus kan gitu. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kata kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Nah, jadi di situ artinya Pak Ustadz, pada zaman itu, pada setiap perayaan Paskah itu ada orang yang harus disalibkan. Nah, jadi pada saat itu orang yang disalibkan itu adalah terkutuk itu. Nah, jadi mengapa Yesus itu disalibkan? Nah, di dalam perjanjian lama sudah ada dinubuatkan bahwa Allah akan mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi Yesus memberi dirinya disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yang harusnya disalib itu adalah manusia. Makanya itu yang dikatakan Paulus, itu yang dijelaskan Paulus. Karena manusia sudah melanggar hukum Taurat, maka manusia itu harusnya kami ini Kristen ini yang harus disalibkan. Tetapi karena kasih Yesus yang begitu besar, sehingga dia memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia, sehingga dia yang disalibkan, memberi dirinya untuk disalibkan. Itu Pak Ustadz. Coba Anda baca di situ, ya. Dia menjadi kutuk. Dia menjadi kutuk. Berarti Yesus mati terkutuk, betul? Terkutuk. Pak Ustadz, pemahamannya bukan begitu. Bukan begitu. Jadi, kalau mana? Kan kayak gitu yang tertulis. ya, oke. Bu, mantul lagi suara ibu, Bu. Mantul lagi, Bu. Mantul. Suaranya doubling lagi, Bu. Double, Bu. Ibu pakai laptop atau kayak gimana gitu? HP. Oke, udah bisa Pak Ustadz? Gimana nih? Sudah. Ada, bagus. Enggak mantul. Tadi mantul terus. Ya, di situ berarti dia betul menjadi kutuk. Mantul lagi. Oke. Mantul, Bu, mantul. Sudah. Enggak tahu nih, saya ngomong dulu. Ya tadi kata saya ya di Galatia 3:13 itu ya Yesus menjadi kutuk dan mati di tiang salib dengan cara terkutuk, betul? Oke, terus. Nah, berarti Yesus betul mati terkutuk. Kalau dia mati terkutuk berarti ada yang mengutuk. Siapa yang mengutuk Yesus? Udah. Oke. Maksudnya di situ Pak Ustadz, yang seharusnya terkutuk itu manusia. Jadi Paulus itu menyadarkan manusia karena dosamulah maka Yesus itu dikutuk. Itu artinya Pak Ustadz. Bukan berarti Yesus itu mati terkutuk. Paulus itu menjelaskan begitu Pak Ustadz ya. Iya, Yesus itu mati dikutuk oleh dosa gitu. Karena dosa manusia. Karena dosa manusia dia jadi dikutuk. Bukan karena dosa manusia dia jadi dikutuk. Yesus itu memberikan dirinya
Gitu. Jadi itu penjelasan dari Paulus, Pak Ustadz, supaya manusia itu paham, sadar bahwa karena dosakulah, karena aturan aku kianlah yang dikutuk, sehingga Yesus menanggungnya. Jadi yang diartikan di situ Pak Ustadz bukan masalah kata kutuk, tetapi kasih, itunya Pak Ustadz. Di situ nggak ada ngomong kasih Bu, masalah kutuk. Kalau ada yang mati terkutuk, berarti ada yang mengutuk. Siapa yang mengutuk Yesus? Pak Ustadz, Pak Ustadz, ingat sebelum saya ini jelaskan, ingat toleransi beragama. Nah, kalau sudah Kristen menjelaskan, jangan dipaksakan Pak Ustadz. Karena di dalam pembacaan kitab suci itu ada pemahaman Roh Kudus. Jadi mengerti, memahami nalar. Dongeng Bu, dongeng. Tidak boleh disalahkan. Saya cuma nanya. Iya. Kalaunya dia mati terkutuk, berarti ada yang mengutuk. Kan gitu. Siapa yang mengutuk? Yesus. Ustadz, tidak ada dikatakan di situ mati terkutuk. Udah. Nah, baca lagi baca ulang ayatnya, baca ulang. Coba Ustadz baca, coba. Nih ya, saya baca ya. Nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuh, jalan menjadi kutuk. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi karena dosa kalian, Yesus itu jadi terkutuk gitu. Karena kata Paulus ada tertulis. Apa yang digantung? Nih, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Nih, Yesus menjadi kutuk. Dengar, Pak Ustadz, dari saku. Sudah, oke. Di sini dikatakan terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Ada dikatakan itu. Nah, dasarnya Yesus itu disalibkan kenapa? Itu kan karena dosa manusia. Harusnya manusia inilah yang dikutuk, gitu. Dikutuk, begitu ya Pak Ustadz. Tapi karena begitu besar kasih Yesus kepada manusia, begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dengan cara harus memberi dirinya disalibkan. Dengan cara mati terkutuk. Bukan dengan cara mati terkutuk, beda. Kayak gimana pula muter-muter jadinya? Ustadz yang berputar-putar. Lah. Makanya Pak Ustadz, ini nggak bisa Ustadz terima ini. Kenapa? Karena Pak Ustadz tidak percaya dengan Roh Kudus untuk mengerti dan memahami. Jujur aja Bu, ya Pak Dehe aja paham dia. Pak Dehe jelas tidak paham. Karena dia itu setengah-setengah imannya, nggak tahu Kristen dia, Islam enggak, aduh, udah buka. Wow, bertobat. Aduh, ini. Apa lagi pertanyaan Pak Ustadz? Pusing lah saya. Pak Dehe jawab Pak Dehe. Kacau kali, muter-muter dari tadi. Yang terkutuk itu adalah Paulus, bukan Kristus. Yang dikutuk itu Paulus, bukan Kristus. Karena Paulus, ini surat Paulus. Paulus yang mengatakan ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Jadi yang terkutuk itu adalah Paulus, bukan Yesus. Iya. Pak Dehe, Anda jangan menilai saya setengah-setengah. Saya itu pelajari Bible. Justru di Bible ini tidak jelas kata Paulus. Makanya saya tidak yakin catatan ini. Jangan, itu kalau berasumsi bisa. Tafsiran bisa bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita yang mestinya kita yang dihukum, tetapi dialah yang dihukum. Bisa, itu asumsi. Yang kita tanya ini adalah yang tertulis. Yang tertulis. Ada lagi tadi yang ngeri-ngeri sedap itu sama mereka baru saya dengar adalah orang-orang yang punya sandal yang duluan masuk di surga. Ada ayatnya tadi. Ayatnya tadi mana nih, Hosea pasal 4 ayat 14. Itu ngeri-ngeri sedap itu malah. Yang punya sandal itu yang diutamakan masuk surga. Lah. Ini masih mendingan ini. Makanya tadi saya bilang, Ibu, saya itu tidak percaya sebagian isi Alkitab. Kalau model-model begini saya kurang percaya. Karena ini kan yang mengatakan ini Paulus, bukan Yesus, bukan Tuhan. Bukan Tuhan mengatakan, Allah berfirman, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang mengatakan ini Paulus, bukan Allah, bukan. Makanya saya tidak percaya sama Paulus. Paulus itu ngawur, jangan terlalu dipercaya. Sudah. Silakan. Oke. Pak Dehe, tadi sudah saya katakan. Saya potong dulu. Itu kan asumsi Ibu sendiri itu, bukan saya. Tidak, itu Alkitab. Alkitab bicara, Pak Dehe, bukan saya yang bicara. Alkitab yang bicara. Oke, mana dalilnya? Silakan tunjukin. Oke. Nah, jadi apa yang dibilang Pak Dehe itu benar. Paulus. Jadi Paulus itu siapa? Manusia. Jadi siapa lagi kawan manusia? Kita, saya, Pak Dehe. Karena dosa kita lah Yesus disalibkan. Karena dosa kita lah, dosa Paulus, dosamu, dosaku, maka Yesus itu dikutuk. Begitu. Siapa yang mengutuk Yesus? Jadi pemahamannya di situ Pak Dehe, supaya Paulus mengatakan itu supaya manusia sadar bahwa aturan kamulah yang dikutuk. Tetapi karena Yesus besar kasihnya, maka Yesus memberikan dirinya disalibkan. Begitu ya Pak Dehe. Itu asumsi. Kitab suci yang berkata bukan Yesus. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Tanya mana itu, Bu? Di Alkitab terdapat di mana itu? Baca. Itu tadi Galatia yang dibaca tadi, itu pemahamannya. Iya, itu Pemahamannya. itu saya bilang tadi, itu asumsi. Jadi masuk akal kita kalau kita asumsikan dia ke sana. Yang kita cari ini, siapakah yang mengutuk Yesus itu? Paulus atau siapa? Waduh, Pak Dehe. Harusnya Pak Dehe sebelum membaca kitab suci berdoa dulu supaya Roh Kudus menerangi pikiran Pak Dehe, begitu. Justru karena saya sudah berdoa, lalu Allah memberikan saya Roh Kudus. Pak Dehe, silakan bertanya. Makanya saya bertanya. Ya, oke. Ini judulnya dibenarkan oleh karena iman. Jadi artinya Paulus di sini mengajak manusia supaya beriman kepada Yesus, supaya paham, supaya mengerti, supaya mengimani, supaya sadar bahwa karena kasih Yesus inilah manusia bisa diselamatkan. Karena sebelumnya di dalam perjanjian lama itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia.
Jadi Allah mencoba bagaimana menyelamatkan manusia itu. Makanya di dalam perjanjian lama itu Allah mengutus nabi. Banyak diutus oleh Allah nabi, tetapi belum sempurna. Akhirnya di dalam perjanjian lama sudah dibuatkan bahwa Allah akan mengutus putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang menjelma menjadi manusia. Jadi selama ini saya mengikuti live kita ini selalu dikatakan Kristen itu memuji manusia, anak manusia. Nah, anak manusia di situ maksudnya bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% kealahannya. Jadi dengan cara Yesus diutus ya di dalam perjanjian baru itu, maka Yesus mewartakan, menyempurnakan hukum Taurat itu dengan kasih. Jadi di dalam Kristen itu hukum yang paling tinggi itu adalah kasih. Sekalipun itu dicaci maki orang Kristen itu, orang Kristen tidak akan pernah marah, membalas, tidak. Kenapa? Karena iman itu tidak hangus. Iman itu, kepercayaan kepada Yesus itu tetap ada. Karena apa? Karena Yesus mengatakan hukum kasih yang paling utama dan terutama adalah kasih, mengasihi, begitu. Jadi di sini saya sampaikan ya, kita ini negara Indonesia, hukum ya, toleransi antar umat beragama, moderasi beragama. Tolong bagi saudara-saudara yang beragama Islam dan juga yang beragama Kristen, kita semua kalau membuat komen itu jangan memaki-maki Tuhan yang dipercayai oleh orang lain, jangan, itu dosa. Mari saling menghargai. Kemudian jangan memaksakan kepercayaan terhadap agama orang lain. Oh, agamamu begini, nggak boleh. Kalau kamu tidak memahami, ya udah, terima kasih, refleksikan gitu. Oke, saya kembalikan kepada host. Ustadz, Tanggapilah Pak Dehe. Anda bicara sama Pak Dehe, kan saya nyimak dulu dari tadi. mengenai apa? Mic-nya Pak Dehe, mic-nya. Jadi saya nggak begitu percaya dengan kata-kata ibu karena itu semua asumsi. Nah, jadi yang saya tertarik adalah ibu mengatakan tadi manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kenapa bisa manusia jatuh di dalam dosa? Di kejadian mana itu menurut ibu? Itu saya agak menarik sedikit ke sana. Mic ibu itu saya mute Bu karena apa, mantul suaranya. Habis ngomong langsung tutup dulu mic-nya gitu ya. Oke. Pak Dehe, mengenai manusia jatuh ke dalam dosa itu dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Jadi Allah memberikan tempat yang indah buat mereka. Tapi ada satu yang tidak boleh dilanggar oleh mereka, yaitu tidak memperbolehkan untuk mengambil buah pengetahuan. Jadi iblis kan ada. Iblis itu siapa? Malaikat yang menyerang kepada Allah. Nah, iblis ini sehingga dia menginginkan bahwa dunia ini maunya pengikut dia, begitu. Jadi iblis menyamar seperti ular dan juga merayu si Hawa untuk mengambil buah itu. Karena buah itu adalah buah pengetahuan. Bu, Nah, kasih Pak Dehe-nya lagi lah ngomong gitu. Kepanjangan kayak kereta api Bu. Ya kagak ngertiin jadinya. Pak Dehe, ditanggapi lah Pak Dehe. Bentar Pak Ustaz. Singkatnya, manusia itu jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena kesombongan. Jadi memang kita menyadari manusia itu, dosa yang paling besar itu adalah kesombongan. Ingin sama dengan Tuhan, ingin sama dengan Allah.
Nah, disitulah manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Oke, saya kembalikan kepada Pak Dehe. Mic-nya Pak, mic-nya. Pak Dehe, mic-nya. Ya, terima kasih Bu. Jadi sangat tertarik lagi saya ini. Ibu mengatakan tadi bahwa dosa terbesar adalah kesombongan. Berarti dosa-dosa membunuh orang tidak besar, itu kecil menurut Ibu. Apa bagaimana? Kedua, Ibu mengatakan tadi Kejadian pasal 3 ya, ayat di situ tertera bahwa Tuhan melarang memakan buah pohon yang ada di Taman Eden, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang jahat ya. Lalu ada pertanyaan saya di sana Bu, saya menarik juga itu ya. Yang berbohong di Taman Eden itu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, Tuhan atau ular? Karena dikatakan di sana, biar saya baca ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya di sini adalah, di percakapan ini siapa yang berbohong, ular atau Allah? Karena di sini juga tertera bahwa mereka tidak makan setelah makan buah itu. Silakan jawab. Baik. Pertanyaan, maaf bagi yang komen itu, ini dasarnya adalah kitab suci ya, bukan ngarang. Jadi kalau mau tahu searching di Google ya, jangan, bukan ngarang, nggak boleh. Karena kami Kristen ini tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang isi kitab suci. Saya setuju itu. Saya setuju. Nanti dijawab sesuai dalil aja berarti. Oke. Untuk menjawab yang pertama, dosa yang berat ya. Nah, jadi ya, yang saya sampaikan itu sesuai dengan teks, yaitu jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jadi mengapa dikatakan dosa kesombongan? Itu tadi yang Bapak baca itu. Jika kamu memakan itu kan rayuan ular. Jika kamu memakan itu, maka kamu sama dengan Allahmu. Nah, jadi manusia itu kan ciptaan. Coba Bapak bayangkan dulu ciptaan. Nah, kita ini kan ciptaan. Jadi ingin sama dengan Allah. Wow, begitu. Saya mau sama dengan Allah. Akhirnya si Hawa itu mengambil buah itu dan memakannya. Sesuai dalil aja, biar sesuai dalil aja. Jangan ngarang. Jangan asumsi, sesuai dalil aja. Silakan. Tidak ngarang, ya oke. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan Bapak. Nah, jadi bagaimana dengan dosa membunuh? Berat juga. Kenapa? Karena kita itu tidak boleh mengambil nyawa manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Yang berhak mengambil nyawa manusia itu hanya Allah. Itu dia Pak, itu jawabannya. Mengenai itu. Baru mengenai apa lagi pertanyaannya Pak? Yang berbohong di Kejadian 3 ini 1-5 ular atau Tuhan? Oke, yang berbohong itu siapa? Saya tanya lagi balik sama Pak Dehe. Pak Dehe, pertanyaanmu, kok bisa kamu menuduh Allah yang berbohong? Jawab dulu pertanyaan saya. Yang berbohong di sini ular atau Tuhan? Silakan dibaca ulang. Baiklah.
Yang berbohong di situ tidak ada kata berbohong di situ. Ular itu merayu Adam dan Hawa untuk mengambil buah pengetahuan yang ada di Taman Eden, Pak Dehe. Sehingga si Hawa mengambil buah itu dan mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa jatuh ke dalam dosa? Karena cerita lagi ibunya bolak-balik. Yang ditanya pada Dehe itu poinnya langsung. Di situ kayak gini deh ya, singkatnya kayak gini. Tuhan berkata, kalau Adam makan buah itu, maka dia akan mati. Terus ya iblis atau ular berkata, kalau Adam makan buah itu, maka Adam tidak akan mati. Setelah dimakan Adam buahnya, ya, ternyata Adam tidak mati. Siapakah yang dusta? Tuhan atau ular? Simpel aja jawabannya, nggak kesana kemari gitu loh. Heran saya. Pak Ustadz Yusuf yang terhormat, nggak usah heran ya, akan saya jelaskan. Nah, Bu, yang diminta itu jawaban bukan penjelasan, jawaban. Iya, akan saya jawab dengan penjelasan. Sudah? Oke. Yang berbohong di sana tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Nah, dikatakan Allah akan mati. Mati di sana bukan mati jasmani, tetapi rohaninya yang mati. Silakan tunjukin dalilnya. Silakan. Mana ayat berapa itu? Itu pemahaman imannya Pak Dewi. Saya bertanya dulu kepada Pak Dewi. Loh, Bu, diminta buktikan omongan Anda, kenapa Anda malah lari gitu? Heran. Ya, Ibu kan tadi ngomong mati rohani, di mana itu dalilnya kata Pak Dehe? Ya. Di mana Ibu? Saya belum tahu. Pak Ustadz, itu tidak tertulis, tapi pemahaman rohani mati di sana artinya bukan jadi nyawanya mati dikubur, bukan begini Pak Ustadz. Asumsi lagi rupanya Pak Dehe. Asumsi. Iya. Tidak tertulis katanya. Kalau nggak tertulis nggak usah diada-adakan, Bu. Pak Ustadz, kita harus saling menghargai, menghormati agama orang lain. Jadi tidak boleh dipaksakan. Di sini adalah pemahaman kitab suci, penafsiran, begitu ya Pak Ustadz. Oh, nah ditafsir. Ya iya. Pemahaman. Iya, kalau diasumsi tafsir ya bisa masuk, tidak mati, hidup lagi begitu. Bukan hidup lagi. Nah, di sini dikatakan begini Bu, ayat 5-nya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan sudah terbuka matanya, dan kamu akan menjadi seperti Allah, sudah seperti Allah mereka, mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Sudah jelas. Kata Ibu tadi sepakat bahwa kita jawab sesuai data. Silahkan data Ibu. Tidak ada data di sini. Nggak ketemu. Kecuali tafsiran atau asumsi. Ketemu kalau gitu. Ya, saya menanggapi kata Pak Ustadz tadi Pak Dehe. Oke. Nah, jika kamu mengambil itu akan mati. Sebentar dulu. Bagaimana Ibu bisa jawab pertanyaan saya ini di Kejadian 3, sementara Ibu sendiri tidak percaya bahwa saya ini pengikut Yesus? Sesama manusia yang ketemu saja Ibu nggak percaya, apalagi ini firman Tuhan ini sudah ribuan tahun. Oke, saya boleh balik bertanya? Silakan. Kita ini keturunan siapa? Keturunan Nenek siapa? moyang kita siapa? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita adalah Adam dan Hawa. Itu. Jadi Keturunan Ibu dari kan, mana dulu? Saya mau tanya juga, Ibu keturunan dari mana? Adam dan Hawa. Enggak, maksud saya siapa orang tuanya? Orang mana? Orang Medan, Belanda? Oh, Horas, Batak, Medan. Oh, Nah, Medan. Oh iya, Ya. ya begini ya Ibu ya, memang pertanyaan saya ini berat-berat sedikit.
Jadi saya ini memahami Alkitab ini masih belum begitu pintar, makanya saya suka tanya. Cuman kita orang-orang Kristen ini kebanyakan ya menghujat semua. Ada tadi orang Nias di bawah ini, oknum kerjaannya memaki-maki. Saya sudah baca dan ada juga orang Batak. Begitu pula kalau ku buka komal, itu terus kerjaan orang-orang Kristen yang oknum ini memaki. Tapi katanya kita adalah hukum kasih, ditampar pipi kirimu, kasih kananmu. Baru kutanya kitab kita sendiri sudah diserang aku. Nah ini yang nggak bagus. Oke. Ya. Jadi kita kembali lagi kepada pertanyaan Pak Dehi. Siapakah yang rela berdusta di sini? Apakah Allah kerjasama dengan si iblis atau bagaimana? Gimana menurut asumsi ibu aja lah, nggak usah pakai data, nggak usah pakai data kita. Oke. Makanya saya ajak dulu Pak Dehe untuk pemahaman Roh Kudus ya, dipahami Roh Kudus itu kan Roh Allah. Udah. Oke. Jadi tadi dikatakan di situ jika engkau memakannya maka kamu akan mati. Nah, betul. Kalau mati di sana mati raganya, berarti kan Adam dan Hawa tidak punya keturunan. Itu makanya dikatakan penafsirannya itu yang mati itu bukan raga tetapi rohani begitu. Oh, berarti firman Tuhan ini harus ditambahkan sebenarnya. Ya, jadi yang berbohong di sana tidak ada. Karena memang iblis itu adalah memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan. Dia kan malaikat, ya. Satu langkah lagi baru sama kekuatannya dengan Allah. Jadi dia kan malaikat yang memberontak kepada Allah, begitu. Nah, jadi kembali tadi ke bacaan kita, ya tidak ada yang berbohong, memang benar. Sebelumnya kan Adam dan Hawa kan di situ kan telanjang. Baca kitab itu Kejadian, garang ya. Sudah aku baca makanya aku tanya. Ya, masuk ke ini nih yang komen-komen ini, yang asal-asal komen ini. Boleh kamu baca ya, tak boleh seperti itu ngarang tidak ada ngarang. Itu ada dalam kitab suci Kejadian, bacalah ya. Oke. Jadi di situ memang benar setelah Adam dan Hawa memakannya, maka mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka tahu mana yang baik, mana yang salah. Sebentar saya potong Bu ya. Berarti mereka ini bukannya mati tapi semakin pintar ya di sini. Semakin pintar karena mereka memakan buah pohon pengetahuan. Oh, berarti Allah itu berfirman berbohong, tidak jadi mati. Jadi mati rohani bukan mati jasmani, begitu? Iya, mati rohani. Makanya itu saya katakan tapi tadi. Kenapa Tuhan nggak berbicara bahwa kamu akan mati rohani nanti? Jangan makan. Ditambahkan ayatnya supaya lebih tahu kita. Waduh, Pak Dede, itu dia pemahamannya. Makanya saya kembalikan lagi pemahaman itu. Begini Bu, kita itu harus. Begini Bu, kenapa saya tanya? Kita sendiri orang Kristen masih ragu, apalagi umat yang lain. Maaf, saya nggak ragu. Mengikuti Yesus 100% tidak ragu. Saya ragu dikatakan. Jadi, sebentar Pak Dehe. Ya, boleh. Sebentar. Oke, tadi pertanyaan Pak Dehe begini, ya manusiawi orang mengkomentari Pak Dehe, ya pertanyaan Pak Dehe, mengapa tadi ada orang Kristen mengkomen saya, mencaci maki saya begini begono? Benar, secara manusia kita ini manusia menilai, ya Pak Dehe ditempatkan oleh Pak Yusuf di situ ya sebagai perwakilan Kristen, ya kita nggak paham Pak Dehe di situ sebagai perwakilan Kristen, itu nggak perwakilan itu, kecuali tadi saya ditempatkan di situ, itu baru perwakilan Kristen. Begitu. Jadi wajar mereka mencaci maki Pak Dehe, wajar ya secara manusiawi. Jadi artinya pilih siapa Tuhanmu. Begitu ya Pak Dehe. Saya mengajak Pak Dehe untuk untuk percaya satu Tuhan, pilih satu Tuhan. Siapa yang harus kita percaya? Memang menurut ibu saya ada berapa ribu Tuhan saya. Dari tadi saya bilang ke ibu saya itu pengikut Yesus. Kenapa selalu sampai jam begini selalu kata ibu percaya satu Tuhan? Menurut ibu berapa Tuhan yang kugendong ini?
Menurut saya, ya lebih dari ini satu. Anda, saya sudah berdosa menghakimi saya. Lebih dari Yesus Anda ini menghakimi saya. Saya nggak menghakimi Pak D. Pak D tadi yang bertanya kan? Lah Pak D yang bertanya. itu kata ibu, satu saja Tuhan. Seakan-akan ibu melihat saya ini ada banyak Tuhan. Saya dulu. Nah, saya tidak menghukumi Pak Dehe. Justru Pak Dehe tadi bertanya, Bu, mengapa orang Kristen itu diajari kasih, tetapi komen-komen di bawah tadi memaki-maki saya? Kan itu tadi pertanyaan Pak Dehe. Ya wajar. Kata ibu ini, barusan ibu ngomong bahwa saya ini ibu mengatakan bahwa makanya Pak Dehe cukup 1 tahun, satu Tuhan. Nah, satu Tuhan. Lalu menurut ibu banyak Tuhanku ini. Ada berapa ekor Tuhanku? Pak Dehe. Ada berapa ekor Tuhan? Ekor ya. Ekornya ya. Ada ekornya awal. Keras sih Pak Dehe, berapa ekor? Saya sudah gabung kepada Ustaz. Saya dulu. Bicara dulu saya. Saya dulu. Saya sudah bertemu Pak Ustaz ini, saya mengatakan bahwa saya orang Kristen. Tidak pernah saya mengatakan saya Kristen di rumah, Islam di luar, tidak pernah. Dan beliau tahu. Bahkan kalau saya ke gereja, teman-teman TikTok semua tahu saya live di gereja. Saya pelayanan di gereja. Tetapi ada sendiri seorang pengikut Yesus atau pengikut Paulus tidak percaya bahwa saya punya Tuhan satu. Kenapa ibu sampai begitu? Seakan-akan Tuhan saya ini 2, di sebelah 1, kiri 1, di sebelah kanan saya 1. Oke. Saya itu hanya percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibu paham? Paham. Nah, begitu. Jadi nanti ditanya anak-anak ibu siapa pada itu? Islam bukan, Kristen. Ya, biar ibu paham. Jangan bilang-bilang lagi 2 Tuhan. Saya katakan kau nanti halal darahmu disalibkan kalau begitu. Oke, satu, ada saya yang sampaikan. Kita ini kan ditonton oleh puluh ribuan ya. Ya. Jadi saya memesankan, kita kan berbicara tentang Allah. Betul. Yang nomor 1. Jadi saya pesankan kepada Pak Ustadz itu kan sebagai Ustadz. Jadi artinya ketika seseorang yang tidak bertanggung jawab mengatakan Tuhan itu berapa ekor, ini tak perlu ditertawai, tak perlu. Justru kita merasa berdosa kita. Halo Bu, kenapa saya tertawa? Karena kalimatnya nggak pas dan memang lucu gitu. Lucu kalau Tuhan punya ekor. Saya yang salah. Bukan Pak Ustadz yang salah, saya salah menyampaikan. Pak Ustadz kan di bidang agama. Ya iya. Bukan berarti saya nggak boleh tertawa. Bolehlah kalau ada hal lucu saya tertawa. Aneh-aneh aja. Ketawanya nggak boleh. Iya. Harus gini Ustadz, harus gini. Masa saya harus beron terus gitu. Gitu aja Pak deh ya. Beron aja gitu. Mulutnya harus gini. Kita kan langit dan bumi Pak Ustadz, harus kita sembah sujud. Ya tahu. Walaupun kita berbeda ajaran, kita itu sama satu asal. Sekarang saya mau tanya sama ibu, Tuhan itu ada ekor nggak? Hah? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kan aneh gitu loh, pertanyaannya aja aneh. Bikin ketawa gitu, Tuhan masa punya ekor? Pertanyaannya aja ibu dengar aneh kata ibu, makanya saya ketawa. Iya, pertanyaannya aja udah aneh. Aduh, lucu. Bu Sutani,
memang agak kaget semua orang Kristen. Kenapa Pak Dehe bertanya kita? Aku kan nggak mengerti, Bu. Aku belum begitu paham, jadi aku bertanya. Saya juga nggak salah. Saya kan nggak bertanya ke Pak Ustadz. Enggak, saya bertanya kepada sesama orang-orang Kristen. Nah, begitu. Jadi kejadian tadi jangan sampai lupa, Bu. Kejadian tadi jawaban yang pasnya belum ada ya. Kenapa nggak ada pasnya Pak? Ya itu pasti. Iya, itu kalau kita asumsikan. Yang tidak pas itu Pak Dehe. Berapa Tuhan saya? Ya saya nggak tahu berapa Tuhan Pak Dehe. Kalau memang Pak Dehe percaya kepada Yesus, berarti Kristen, berarti satu Tuhan Allah Yesus Kristus kan? Kalau Kristus Kudus. Kan Ibu yang mengatakan tadi Pak Dehe harus satu Tuhan. Seakan-akan Ibu melihat Tuhan saya ini banyak. Ya memang. Lalu boleh Pak Ustadz boleh dilanjut beberapa menit lagi, ada yang saya tanya sama Ibu Kak, soalnya boleh Pak, nggak apa-apa. Ini kan terakhir juga ya, setidaknya setengah satu lewat lah, 7 menit lagi kita bar gitu. Izin ya Pak Ustadz ya, ada yang satu lagi yang saya ragu, tapi yang lebih ragu saya nanti mungkin Ibu ini pusing, saya nggak kasih tanya dulu malam ini lah, karena berat itu di Wahyu pertanyaan saya itu nanti mengenai anak domba Allah. Nah, jadi saya masih bertanya-tanya Bu, atau saya juga sudah telepon pendeta kemarin ini, saya bertanya. Ini pertanyaan saya ini agak aneh-aneh sedikit. Jadi ketika umur Yesus 13 tahun sampai 29 tahun, saya belum dapat jawaban. Ini kegiatan Yesus di mana Bu di Alkitab? Di Alkitab kita, karena saya cari-cari juga belum ketemu saya. Jadi kenapa yang menulis surat mengenai Yesus itu sampai terlupakan 17 tahun? Di mana kegiatannya? Apa dia juga masih mengajar di bait-bait suci, atau berkebun, atau jalan-jalan merantau, bagaimana menurut pemahaman Ibu lah? Gak usah pakai kitab ini. Oke. Udah bisa? Oke, saya tanggapi. Nah, saya tanya kembali. Pada umur berapakah diceritakan Yesus dalam kitab suci? Ibu jawab dulu pertanyaan saya, jangan bertanya balik. Iya, biar saya jawab. Pada umur berapakah Yesus diceritakan di dalam kitab suci? Sebelum lahir Yesus itu sudah diceritakan sebelum lahir. Ya. Jadi dijawab dulu pertanyaan saya. Saya ini bukan TK ditanya. Kita udah pelajari waktu SM itu. Oke. Jadi Pak Dehe, di dalam kitab suci itu umat Kristen itu, wartakanlah apa yang ada dalam kitab suci. Jangan tambahi, jangan kurangi. Karena di dalam kitab suci dan juga di dalam perjanjian lama, nabi-nabi itu pun tidak ada dijelaskan usianya dari sekian ke sekian beginilah dia, tidak. Sama. Karena kalau ditulis semua itu tidak muat. Dan itu kenapa ketawa? Aduh, memang tidak ada di dalam Alkitab itu jawabannya. Yang tidak ada di Alkitab jangan kamu karang-karang, karena itu dosa. Menambah dan mengurangi isi dari kitab suci itu tidak dibolehkan, dosa. Lah Ibu tadi udah tambah kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ibu udah menambahkan tadi. Itu Ibu yang berdosa, bukan saya. Saya tidak menambah. Itu pemahaman yang saya jelaskan itu adalah aja Bu, itu ditambah. Pak Dehe, saya jadi curiga, Pak Dehe Kristen atau apa nih? Nah itu ya. Katanya percaya kepada Yesus, tapi dia ragu lagi. Curigaan melulu ya, suujon gitu ya. Suujon ya deh ya. Jangan kabur dulu Bu, itu belum jawab. Jadi begini Bu, saya kasih contoh. Pak Dehe ketika umur 1 sampai 12 tahun ada di Nias, di Pulau Nias saya Bu ya. Ketika umur Pak Dehe 13 tahun lalu merantau ke Jakarta.
Kan begitu setidaknya cerita Yesus ini. Di Jakarta dia kerja di bangunan, pada umur 20 dia menikah, pada umur 25 dia punya anak 2. Kan setidaknya bisa kan? Pada umur 30 tahun Padehe sudah khotbah di masjid. Kan begitu. Contoh ini saya kasih. Lalu Yesus ini orang terpenting di muka bumi. Wah, loh, kenapa ibu turun? Loh, kemana dia? Panas lah Pak Dehe, kepanasan mungkin. Nggak kuat dia. Gak kuat kayaknya. Nggak perlu marah-marah. Aduh. Ya udahlah kalau kayak gitu.